Sadatinal alawin al-aiza, para habaib yang sama-sama kita muliakan yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan acara ini membawa barakah untuk kita, keluarga kita dan anak cucu kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di gubbah para habaib Al-Habib Hasan bin Umar Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhbar. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau, dikumpulkannya kita di tempat ini menjadi tanda bahwasanya kita nanti di akhirat akan juga bersama mereka insyaallah. Ma'taha wa ali fi sufufil awwalat, bersama mereka Nabi SAW dan Ahlul Bait Rasulullah di saf pertama bersama Rasulullah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, kita akan kaji daripada Ratibul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, guru daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita akan kaji tentang Ratibul Haddad. Apa itu ratib, siapa yang ngarang, apa tujuannya dikarang, dan juga apa manfaat baca ratib. Dan juga kita nanti akan terangkan tentang qasidah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang dikatakan daripada meringkas daripada Ihya Ulumuddin, alaika bitaqwallah fi sirri wal alan. Naam. Nawaina kama nawa salafun salih, kita niat sebagaimana para salaf-salaf kita. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, memberikan cahaya ilmu yang barakah. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran, dijadikan ilmu yang manfaat insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ratibul Haddad, Ratib Haddad. Ratib Haddad ini dikarang oleh seorang yang saleh, keturunan daripada Rasulullah SAW. Nama beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Beliau adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Naam. Kita sekarang akan masuk tentang ratib dulu. Apa ini ratib? Naam. Dan apa penyebab dikarangnya ratib? Kenapa sih ratib ini kok dibuat? Apa asal usulnya itu apa? Ada dua sebab dikarang Ratibul Haddad. Yang pertama adalah talaba ba'dul fudala min ahli Hadramut. Para aulia, para solihin yang ada di Hadramut mengetahui keluasan ilmu daripada Imamul Haddad. Mereka meminta tolong kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk membuat sesuatu yang bisa dijadikan rutinitas untuk menjaga akidah. Ketika di Hadramut mulai masuk daripada akidah yang menyimpang, sehingga meminta dibuatkan bacaan yang dibaca bisa dibaca rutin dan mudah oleh keluarga mereka, pecinta mereka. Bacaan tersebut sebagai benteng akidah mereka supaya pinggiran Shibam di Hadramut itu dari kota Tarim sampai Shibam dan sekelilingnya itu namanya Hadramut. Kalau keseluruhan itu namanya Yaman. Naam. Kemudian dari permintaan Amir As-Sa'di ini dan kata Habibullah Haddad, fa'aqamahu bi'idzin minna. Amir As-Sa'di ini kemudian membaca zikir yang yang aku buat itu namanya di tempatnya, yaitu di daerah Mauhish. Mauhish ini sebuah desa di pinggiran kota Shibam. Jadi berbarengan ke sebab dikarangnya Ratib Haddad. Di satu segi para ulama ketika di Hadramut mulai datang aliran-aliran yang ditakutkan mengganggu daripada akidah anak cucunya. Ini cara para salaf kita. Al-Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid. Naam. Dikatakan bahwasannya beliau pernah berada di Mekah bersama ayah beliau, Habib Muhammad Mufti Haramain. Ayah beliau sakit. Beliau mau sholat di Masjidil Haram yang ada di depannya kelihatan. Kemudian kata Habib Muhammad, ya Ali, kau sholat di sini bersama aku. Gal apa? Masjid Nabawi.
pahalanya lipat ganda begitu banyak. Apa kata abahnya? Ali, aku kurang sehat. Kalau kau keluar sendiri, aku takut kau melihat kanan, kau melihat kiri, sesuatu yang masuk ke hatimu tanpa pengawasan daripada ayahmu, wahai Ali. Aku nggak mau itu. Kau duduk di sini, sholat bersama ayahmu, insya Allah dapat pahala sholat daripada di Masjidil Haram. Karena hadis Nabi SAW, siapa orang nggak bisa melakukan rutinitas karena udzur, maka kalau dia menyesal, dia tetap mendapatkan daripada kerutinitas tersebut. Ini jaganya mereka seperti itu. Makanya kata Habib Ali Habsyi, aku baca sejarah daripada leluhurku, kakek-kakekku, kitab daripada salafun saleh, yang paling mereka takuti hanyalah satu. Apa? Musahabatuddid, berteman dengan teman yang jelek. Itu yang mereka takuti. Yang takuti satu. Yang ditakuti para aulia, para salihin, yang ayah mereka orang-orang besar, ayah mereka aulia, yang mereka takutkan kepada anak kita adalah kumpul dengan orang yang nakal. Dikatakan man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fahuwa minal asyrar. Siapa orang anaknya orang baik, anaknya ulama, anaknya kiai, anaknya habaib, duduk sama orang jelek, maka apa? Dihitung sebagai orang jelek walaupun dia orang yang baik. Wa man jalasal akhyar wa in kana minal asyrar fahuwa minal akhyar. Jika ada orang nakal, bajingan, perampok, masa lalunya gelap, tatoan, semua ditato, tapi subhanallah diizinkan sama Allah, dia dekat sama para habaib, dia dekat sama ulama, mau ngaji, nggak malu, saya dosa tapi saya ingin berubah. Itu didekati orang-orang soleh. Siapa orang jelek duduk dengan orang baik, maka orang jelek tersebut dihitung sebagai orang yang baik walaupun dia adalah orang yang jelek. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka para habaib insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, oleh karena itu para habaib mereka jaga akidah supaya nggak rusak. Maka Imam Haddad diminta untuk ngarang, di satu segi santrinya juga minta, sehingga dikarang oleh Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Kapan dikarang rotib ini? Dikarang rotib ini pertama kali diserat karena beliau Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad itu a'ma, beliau nggak bisa melihat. Nanti insya Allah di pertemuan akan datang kita akan ceritakan Imamul Haddad dari lahir sampai beliau meninggal. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Nah, Imamul Haddad beliau minta kepada santrinya untuk dicatat. Ayo aku sebutkan, kamu catat. Di kapan dikarangnya Rotibul Haddad? Bertepatan 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan yang dikatakan itu adalah pada waktu itu adalah malam Lailatul Qadar. Pada tahun 1071 Hijriah. Jadi Ramadan di malam 17 Ramadan pas bertepatan Lailatul Qadar pada tahun 1071 Hijriah. Naam. Fil Hawi, di Hawi. Hawi itu adalah apa namanya, kayak sekarang umpama kayak di daerah ini namanya Ampel. Nah, daerah Ampel. Hawi itu nama sebuah daerah. Imam Haddad tinggal di Hawi, di masjid beliau. Masjidnya namanya Masjidil Fatah. Masjidil Fatah. Bisa dilihat nanti di internet, sudah banyak itu foto daripada masjidnya Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Naam. Walam nugim hunahan illa fi Muharram minas sana allati taliha. Setelah dikarang, santrinya dikasih izin, orang-orang yang minta diberikan izin oleh Imamul Haddad untuk membaca. Di masjid Imamul Haddad itu rotib dibaca di tahun berikutnya, di tahun 1072 Hijriah dibacalah Rotibul Haddad di Hawi. Kemudian apa, yaitu bertepatan di Masjidil Fatah, masjidnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, kemudian menyebarlah rotib ini, menyebar rotib ini ke segala penjuru. Ini hebatnya orang dulu, karangannya itu nyebar. Kenapa? Ikhlas, ikhlas karangannya.
Makanya kata Habib Abu Bakar As-Segaf sahib Gresik, santri daripada Habib Muhammad bin Idrus, Habib Abu Bakar As-Segaf, beliau mengatakan bedanya kitab dulu sama kitab karaman sekarang. Kalau kitab dulu setiap hurufnya itu keluar cahaya. Orang kalau baca sirnya itu melekat kepada yang baca. Tapi kalau karangan kitab sekarang bacanya itu agak sumpek. Kenapa? Yang ngarang sama niat ngarangnya itu cuma niat dijual beli, pakai nafsu, pengen jual beli. Nah, ditulis nggak boleh dicetak kalau tanpa izin. Lah apa gunanya kitab? Orang dulu itu kitab pengen disebarkan senyebar apapun, seperti itu. Paham ya? Hakada ikhlas mereka. Naam. Sampai menyebarlah Ratibul Haddad itu Fidyar Yamani, di Yaman, seluruh Yaman nembus. Diyar Saudiyah, di daerah Saudi nyebar. Al-Iraq nyampe ke Irak. Asyam ke negeri Sam. Mesir nyampe ke Mesir. Sudan, Afrika, Asia, Surabaya, Madura, mlebu kabeh. Toto Madura lho ratib iki. Sumenep, Sepudi, Raas. Raas itu nanti kalau pulang, kalau berangkat mau pulang males ini. Oh mbaknya masya Allah la haula wala quwata illa billah. Nyampe ke seluruh penjuru. Kenapa? Karena ikhlasnya Al Habib Abdullah bin Al Haddad ngarang kitab. Nyebar kemana-mana. Naam. Dan ini karangan kitab, bukan kitab sembarang. Para ulama dikatakan wasami'ahu akabir min ahli batin wa zahir. Ini karangan kitab Ratibul Haddad. Ratib Haddad itu sudah disodorkan kepada para aulia, ahli ilmu zahir, ahli ilmu batin, ahli nahu, aulia yang bisa baca hatinya orang. Semua sudah sampai karangan Ratib ini kepada mereka. Jadi semua aulia sudah meneliti, melihat daripada Ratibul Haddad. Dan mereka semua agarro, mereka mengakui Ratib itu. Wa ad'inu, tunduk. Wasallimu, dan mereka pasrah dengan Ratib ini. Ajib artinya bagus, rapi, semua dari hadis Nabi. Ini Ratibul Haddad. Imam Haddad itu dikatakan bahwasanya beliau mengatakan al-yaddu lana min arba'. Aku itu punya kenalan orang soleh yang sering aku ratib Fatihah. Siapa? Al-Faqih, Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Was-Segaf, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Wal-Mahdar, Al-Habib Umar Al-Mahdar. Wal-Idrus, Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. 4 wali ini aku selalu kirimi Fatihah. Aku dekatkan diriku kepada mereka. Kemudian beliau mengatakan, "Fal'an al-yaddu lana min Muhammad Sayyidil Wujud." Aku deketi 4 aulia ini, aku pelajari sejarahnya, aku kirimi Fatihah. Barokah 4 aulia ini, aku dikatrol, aku disodorkan kepada Rasulullah SAW sehingga aku diterima oleh Rasulullah SAW. Fal'an, dan sekarang tumpuanku adalah Rasulullah SAW. Ida ashkala alayya hadithun ahuwa sahih au dhaif sa'altuhu minan nabi yaqadah. Kata Imamul Haddad, sekarang kalau bahasa gaulnya, dekenganku itu Rasulullah sekarang, panutanku itu Rasulullah. Kalau aku bimbang ini hadis sahih atau ini hadis dhaif, aku langsung tanya kepada Rasulullah, yaqadah. Barokah 4 wali. Kita akan jabarkan nanti ketika nerangkan tentang Imamul Haddad di kesempatan yang akan datang. Naam. Kemudian Ratib Haddad ini apa sih? Apa Ratib ini apa? Isinya itu apa? Dikatakan Ratib itu adalah ibarah an majmu'a adhkar wa da'awat al-warida fi kitabillahil karim wa min hadithi sayyidil mursalin. Ratib Haddad ini adalah susunan daripada zikir dan doa yang diambil dari Al-Quran
dan juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ada ayat kursi, ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birfalaq, qul a'udzu birabbin nas, seperti itu. Paham ya? Jadi isinya rotib ini ada 7. Apa? Al-Quran, ada zikir, ada doa, ada tasbih, ada tahmid, alhamdulillah, ada thana, ada pujian-pujian. Yang ketujuh yaitu adalah sholawat kepada Rasulullah. Ini isinya rotib. Isinya rotib seperti itu. Lalu kapan Habib membacanya itu kapan? Rotib Haddad ini bagusnya dibaca kapan? Imamul Haddad beliau membaca di masjid beliau Al-Masjidil Fatah ba'dal isya. Bacanya itu ba'dal isya. Ini yang ngarang bacanya ba'dal isya. Kama fa'ala yagra ba'dal isya kama fa'alau Imamul Haddad illa fir Ramadan fa ba'dal maghrib. Imamul Haddad kalau Ramadan bacanya nggak ba'dal isya karena kan tarawih. Jadi dibacanya sebelum isya ba'dal maghrib. Itu kalau Ramadan. Jadi bacanya rotib Haddad itu dari Imamul Haddad ba'dal isya. Tapi santri-santri senior beliau diantaranya adalah Syekh Muhammad Bages dari Wadi Doan, dari Lembah Doan, wal Habib Umar bin Zain bin Sumit dari Shibam. Beliau lebih cenderung bacanya itu setelah maghrib. Kenapa? Alasannya juga kuat. Kalau dibaca ba'dal isya orang pulang semua. Habis sholat isya, assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa yang mau baca? Ana habis suhul, ana payah, pemuli. Bocor nang omai, kan seperti itu. Makanya dipilih oleh Habib Umar bin Zain bin Sumit dan Syekh Muhammad Bages dibacanya ba'dal maghrib. Kenapa? Orang habis maghrib dulu itu mau pulang nanggung, pulang nyampe rumah isya ke masjid lagi, sehingga mereka iktikaf, ada yang duduk-duduk, ada yang diem. Diisilah di situ dengan Ratibul Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Idrus beliau mengatakan al-kunus kulla kunus ma bainal maghrib wal isya. Tambang yang paling berharga, waktu bisnis yang paling menguntungkan adalah maghrib dan isya. Bahkan diantaranya dikatakan bahwasannya siapa orang yang masa mudanya itu termain, diisi nakal, diisi maksiat, umur kita kan nggak bisa mau minta sama siapa. Nah umur kita ini kan tinggal sedikit. Untuk menutupi kejelekan masa muda kita, yang paling cepat menutupinya caranya adalah beribadah di waktu maghrib dan isya. Makanya para habaib itu di Yaman kalau mereka maghrib dan isya nggak ada ceritanya TV nggak ada, kalau di sana nggak ada ceritanya ngobrol duduk, nggak ada. Maghrib isya duduk. Ini diamalkan ini maghrib isya 1 jam tidak sampai 45 menit. Matikan. Yang rokokan patenono. Ojo wongi rokok izin paten. Ojo disumet disik rokok. Mari isya sak pak sumeten kabeh. Lah iso kaya ono mercodol. Mbeldos kon. Maghrib dan isya ditaruh semua kegiatan, taruh HP, matikan TV, dimatikan, duduk sama keluarga, baca rotib Haddad. Masih ada waktu diisi yasin sama tahlil. Saya nggak bisa baca Bib, nggak ada alasan. Ente punya TV, setelan TV dan YouTube Rotibul Haddad, ake para habaib sing boco ake dengerken ngikuti anak cucu. Isa yang punya TV itu makan TV ente, yang punya HP ente makan HP ente, yang punya rokok panganan rokokmu. Tapi waktu ini sangat berharga. Sampai di kota Tarim itu ada seorang pedagang, gitu, pedagang. Lekon kan men jogo kontra ya Allah ribute kayak sing duwe konter. Padahal men jogo konter bayang hari 700 ruwet. Ini yang punya lek saiki mungkin sing duwe pasar turi
Mei ya apa kan? Sing duwe pasar turi. Iki pasar turi Tarim tapi. Pedagang besar habaib dari bangsa al-masyhur. Mau kulaan besok uangnya kesingsal. Apa kesingsal itu? Keselip. Iya, uangnya seliden, duitnya seliden tak kondo-kondo. Ketelisut. Nah, ketelisut. Hilang, nggak ketemu. Dicari, dibongkar, di ini, di itu. Subhanallah nggak ketemu. Sampai asar nggak ketemu, hampir maghrib, khalas, kesel. Ini besok harus nyetor, kalau ndak barang ndak datang. Sumpek abahnya, anaknya, istrinya, semua, khalas. Ayo maghrib masjid. Ke masjid abahnya, si anak satu nih ngomong, anak ndak puas kalau abahnya anak ndak tenang. Anak mau birrul walidain, anak cari uangnya apa? Dicari, subhanallah, nggak taunya apa? Bijoknya sepeda motor, ya Allah. Nang kene riko duit, wik. Dibuka, diambil. Ini maghrib sudah, lari ke masjid. Bah, apanya di masjid baca Quran. Kaget. Ada apa? Gangguan baca Quran. Uangnya ketemu bah, 1 M ketemu bah. Merah muka abahnya, ngomong apa? Galil adab, gak punya sopan santun. Atarif hadzal waqt, kamu gak tahu harganya waktu ini bainal maghrib wal isya. Takalam dunia, wallah, kalau sampai aku disuruh milih berbicara dunia antara maghrib dan isya, atau mukaku diconyo ambek api. Apa diconyo kira? Hah? Bahasaku apa conyo? Dicucu, disulet, disunduk, pokoknya dingenek nongol loh. Ini lek sekolah gak tamatan SMA yang ini. Istilah nang Google bahasa apa? Seandainya aku ada api, ditusukkan ke mukaku, dibakar dengan api, wallah, aku lebih memilih dibakar dengan api mukaku daripada aku harus mulutku berbicara urusan dunia antara maghrib dan isya. Kalau waktu meneng lah, sedino sampai mimpi mulu, mimpi dodolan. Mimpi kita itu mimpi kerja. Gak cukup dunia nyata, di alam gaib kita dodolan sih. Subhanallah, utekmu rek, jadi rebonding utekmu itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Habib langsung galil adab. Uang yang ente bicarakan di waktu maghrib dan isya, sodakokan semuanya, sodakokan semuanya. Dan ente ya waladi ya galil adab, dan kau anakku yang kurang ajar, ngajak bicara ayahmu waktu maghrib dan isya, ukhruj min tarim sana la tarja illa wa ma'ak adab. Jangan pulang, keluar dari kota Tarim 1 tahun, jangan kembali ke kota Tarim kecuali kamu telah punya akhlak, tahu harganya waktu maghrib dan isya. Wei kan ya apa? Sodakono ndak wo. Duwe kira. Subhanallah ya, ente supaya tahu, mereka tahu bahwasanya harganya maghrib dan isya. Makanya ayo dibawa pulang ya, yang kita sampaikan dicatat, dimanfaatkan. Ayo maghrib isya tutupan wis, sing dodolan tutup dulu, maghrib isya tutup mari isya dodol sampai subuh kok. Ya kalau sing tuku wis nutup kabeh. Mulai kabeh wong. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Hakadha. Jadi waktunya itu dibaca Rotibul Haddad itu kapan? Yaitu adalah ba'dal isya. Tapi diperbolehkan membacanya ba'dal maghrib. Kenapa? Kalau maghrib kan banyak orang nunggu isya, sehingga nunggunya itu tidak kosong, diisi isya kemudian pulang. Seperti itu. Lalu miliki mana beb? Ya kamu yang lebih tahu waktunya. Ya, kalau kamu maghrib masih di jalan pulang karena macet, ya habis isya baca. Seperti itu, paham ya? Nah, kemudian rotib ini namanya apa, Bib? Rotib ini namanya ada 8.
Sebenarnya banyak, cuman yang saya kaji, tak buka kitab-kitab itu, yang saya dapatkan cuman 8. Rotib haddad ini namanya ada 8. Satu, namanya adalah ratibus syahir. Ratib asyahir itu namanya. Ya Allah negara ratibus syahir berarti ratib haddad. Yang kedua, ratibul masyhur. Ratib al-masyhur. Syahir masyhur sama, terkenal, ratib yang tersohor, seperti itu. Yang ketiga, ini yang banyak dikenal, ratibul haddad. Ratib haddad. Ayo baca ratib haddad di sini sudah. Naam. Kemudian yang keempat, ratibus syarif. Ratib asy-syarif. Ya Allah nakra ratibus syarif. Oh berarti ya ratibul haddad. Yang kelima, ratibul isya. Ratib isya. Karena dibacanya ba'dal isya atau isya'ain. Maghrib sama isya itu namanya adalah isya'ain, 2 isya. Limim babit taglib, maghribnya dimasukkan ke nama isya. Kayak zaujen. Nabi itu makannya cuman aswaden. Aswaden apa? 2 hitam. Padahal yang satu bukan hitam, apa? Air sama kurma. Kurma hitam, air putih. Cuman kalau di dalam bab, di dalam ilmu alat itu namanya bab taglib. Yang satu dimasukkan ke nama yang lain untuk mempermudah. Jadi aswaden itu apa aswaden? Air sama kurma. Air kan putih. Ya udah ro lek ngombe kopi ya gak ro aswaden temenan niku. Paham ya? Nah, isya'ain. Apa isya'ain? Yaitu adalah isya dan maghrib. Ini terkenalnya adalah ratibul isya karena dibacanya mayoritas ba'dal maghrib dan sampai isya. Makanya dinamakan ratibul isya. Yang keenam, hisnul hasin. Ratib haddad ini namanya adalah hisnul hasin, benteng yang kokoh. Benteng yang kokoh. Baik dari apa? Baik dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia gangguannya. Ratib haddad ini menjadi benteng. Kamu ketakutan baca ratib. Imamul Haddad beliau mengatakan bahwasannya Naam, man kunna ma'ahu la yakhaf kain man kan min insi au min jinni. Siapa orang yang mengadakan diriku dalam dirinya, cinta kepada aku sehingga aku ada di dalam dirinya. Makanya cinta sama orang soleh itu bisa menarik arwahnya untuk ke dalam diri kita. Makanya dikatakan ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhani halalna badana. Aku adalah orang yang mencintai aku. Orang yang mencintai aku adalah aku. Kami adalah 2 arwah yang menetap di dalam satu badan. Kapan kau lihat aku, kau akan temukan dia. Kapan kau lihat dia, kau akan temukan aku. Wah, isok kayak status engkau ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana man ahwa wa man ahwa ana. Aku adalah orang yang mencintaiku. Orang yang mencintai aku adalah aku. Aku adalah orang yang mencintai aku. Karena kami adalah 2 arwah yang menetap di dalam sebuah badan. Makanya kalau ada seseorang, biasanya dia itu ta'alluqnya kuat kepada gurunya, maka sir gurunya itu akan ada di dalam dirinya. Sehingga kita ngelihat santrinya ingat sama gurunya. Dari kuatnya sila hubungannya seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah la ilaha illallah. Naam. Al-Fakir dulu pernah punya anak namanya Abdullah. Dikasih nama sama Habib Umar. Kebetulan pas tepak halnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Masile. Minta nama. Pada waktu itu Al-Fakir suka baca majmu' kalamnya Habib Muhammad bin Idris. Habib Muhammad bin Idris. Sampai ada satu saat ana habis baca kitab itu, ana lihat waladi, anaknya anak Abdullah ini mukanya persis kayak Habib Muhammad bin Idris. Anak kaget.
Sampai anak panggil, ya Muhammad bin Idrus, ya Muhammad bin Idrus, sampai anak panggil gitu. Wala dia, namanya Abdullah. Kenapa? Karena orang kalau ta'aluk kuat, inti kalau cinta sama orang soleh, kalau nggak diberikan kepada kamu, akan diberikan kepada anak cucumu. In lam tu'athir fik, tu'athir alaman fi sulbik. Cinta kepada orang soleh, jika nggak cekat sirnya kepada kamu, kon kakek dosa mendal. Kamu banyak dosa cinta sama mereka, nggak bisa. Kamu datang ke majelis ini, gelas kamu kotor. Habaib, dari mulai Habib Hasan al-Habsi, Habib Muhammad bin Idrus, Habib Muhammad al-Muhdar, kamu datang ke sini ini dituangkan sir oleh mereka. Tapi terkadang gelas kamu kotor. Apa dikai susu, apa dikai madu, nggak bisa. Kok udah dikai, bersihkan dulu. Kok udah ada olehnya, bersihkan, percuma. Gelas kamu kotor, dituangi madu, kamu minum, jadi racun ada kotorannya. Jadi mereka orang soleh, kalau kamu punya hubungan kuat kepada mereka, innam tu'athir fik, tu'athir ala man fi sulbik, maka akan membekas kepada anak cucu kamu. Jangan heran kamu nanti kalau punya anak, kamu tatoan, tapi kamu suka kumpul sama habaib, kamu punya anak penghafal Quran, jangan kaget. Itu adalah apa yang kamu dapatkan duduk dengan orang soleh, Allah berikan kepada anak cucu kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Imamul Haddad apa? Man kunna mahu, siapa yang bisa membawa aku kepada dirinya, dia jadikan aku selalu bersamanya, dikirimi Fatihah, mendekatkan, baca zikirku, mengenal aku, dekat dengan aku. Apa? La yakhaf kain man kan, nggak perlu takut apa-apa, min insi au min jinni, bangsa jin ataupun bangsa manusia, nggak usah takut. Kenapa? Aku yang akan menjaga mereka. Allah. Man arafna ma sayyabna, siapa orang yang kenal kepada aku, kata Imam Haddad, ma sayyabna, nggak akan kami sia-siakan. Wala nasmah bila lil ar wala lil nar, tidak akan kami izinkan disentuh neraka, api neraka, ataupun dia dicaci oleh seseorang, nggak akan kami biarkan. Kami akan selalu terdepan menjadi bentengnya. Wa in sayyabana, walaupun dia sudah lupa sama kita. Dulu pernah kenal, sumpek, bangkrut, wis tak bocor roti meneng. Dia sudah nggak kenal sama aku tetap kenal sama dia. Man arafna ma sayyabna wa in sayyabana, siapa orang yang kenal kepada aku tidak akan lupakan walaupun dia telah lupa kepada aku. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hakadha Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Makanya rotib ini mendapat julukan apa? Hisnul Hasin, benteng yang sangat kokoh. Benteng, rotib ini dibaca. Ijazahnya gimana, Beb? Imamul Haddad telah mengijazahkan secara umum, semua boleh baca, tidak usah pamit. Tapi kalau kamu kenal orang yang punya sanad, itu lebih baik, lebih baik. Nah, insya Allah nanti sebelum ditutup kita akan ijazahkan juga. Di sini ada Habib, para habaib nanti bisa mengijazahkan supaya yang hadir para habaib mengijazahkan kepada kita Ratibul Haddad. Dan nanti idza sahhatil ijazah, nanti jika sah ijazah saya dari guru saya Habib Umar, Habib Ali Masyhur, Habib Salim dan yang lainnya, nanti kita akan ijazahkan di akhir sebelum ditutup. Naam. Hisnul Hasin, nama ratib ini adalah Hisnul Hasin, benteng yang sangat kokoh. Yang ketujuh, apa? Ratib, namanya ini ratib. Ayo baca ratib. Apa? Isi Ratibul Haddad. Ratib itu sebenarnya banyak. Ada Ratibul Idrus, ada Ratibul Atos. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos itu gurunya Imam Haddad, sama-sama a'ma. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos itu ketika ngarang ratib, beliau mengatakan, seandainya aku tahu Ratib Haddad ini sampai kepadaku dulu, maka aku nggak perlu ngarang Ratibul Atos. Kenapa? Cukup dengan Ratib Haddad.
Tapi karena sudah aku karang, insya Allah semuanya berjalan bersama dan memiliki manfaat masing-masing. Engko lek wis hatam rotib haddad, kita kaji rotibul atos. Lek rotib atos iki bagian serang, rotib haddad iki benteng, adem. Lek rotib atos ada orang yang nggak suka atau masuk ke satu daerah yang takut atau takut apa, rotib atos. Jelap, sat set, itu rotib atos. Aja haho kan tak antemi kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Rotib haddad ini isi dzikirnya itu nenangkan. Kalau rotib atos iki wah wis wong lek bocor rotib atos iki ngegas terus wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dua-duanya rotib sangat agung, sangat istimewa. Naam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi nama yang ketujuh apa? Rotib. Ayo bocor rotib. Berarti rotib apa? Haddad. Naam. Terus yang kedelapan, namanya rotib ini adalah al-haddad. Ayo bocor haddad. Apa haddad? Yaitu yuk kalau namanya juga al-haddad. Ayo negara al-haddad. Berarti baca rotib al-haddad. Kenapa haddad itu kok dikatakan al-haddad? Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Imamul Haddad itu punya kakek. Punya kakek namanya adalah Al-Habib Ahmad. Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Amulfagi. Imam Haddad, Al-Haddad, Ba'bud itu kembalinya ke pamannya Faqihil Muqaddam, bukan lewat Faqihil Muqaddam, Ammul Faqih. Paham ya? Nah, terus apa namanya? Kenapa dinamakan Haddad? Asal usulnya Haddad itu apa? Kakeknya Imam Haddad itu namanya adalah Al Habib Ahmad. Habibul Haddad kan namanya Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad. Ahmad ini yang pertama kali mendapat julukan Al-Haddad. Paham ya? Nah, apa artinya Haddad? Haddad itu adalah tukang pandai besi. Lutak-lutuk ngepruki wesi lho. Gawe pacul, gawe arit, buat apa? Pandai besi. Habib Ahmad ini suka datang ke tukang pandai ini. Apa mungkin beliau suka seni, karena orang suka ngumpulkan pisau, suka seneng sekali. Dari seringnya Habib ini ke Haddad, yaitu ke tukang pandai, maka dia mendapat julukan Ahmad man. Ahmad sopo? Oh, Ahmad Haddad iki lho, sing suka ke tukang besi, makanya mendapat julukan Ahmad Haddad. Ya untung Habaib itu pakai julukan. Kalau Habaib tidak pakai julukan, orang akan bingung. Jenenge padha kabeh. Habaib itu tidak keluar dari 20 nama. Hasan, Husin, Muhammad, Ahmad, Ali, Fahmi, Saleh. Gak keluar tuh 20 jeneng. Jadi kalau siapa? Muhammad bin Ahmad. Muhammad bin Ahmad siapa? Iki lho Mat Kancil. Oh, Mat Kancil. Paham ya? Mat siapa? Iki lho. Oh iya. Seperti itu. Paham ya? Nah, jadi para habaib itu dari Hadramut mereka sudah ada julukannya. Nang Indonesia luwih sora. Surabaya, Gresik, Bondowoso. Weh kon. Medeni jenenge habaib. Ono sing mulai mu sapa mu iki. Tapi kalau nggak dikasih julukan gitu orang nggak akan kenal. Nggak akan kenal. Habib Hasan siapa? Hasan lagi lho. Hasan Pendil. Oh, Hasan Pendil. Ro kabeh. Paham ya? Alwi siapa? Alwi Jagal. Oh, iya iku omahe. Kalau ente sebut anak nyari Habib siapa? Muhammad bin Ahmad bin Husin bin Ali. Siapa ya? Mat karpet, ya Allah, mat karpet itu lo kidul loh mai. Nah seperti itu. Paham ya? Ya sepurane para habaib.
Paham ya? Jadi mendapat julukan Haddad. Tapi subhanallah, orang dulu itu julukannya jadi bener. Habib Ahmad ini dipanggil julukan Haddad, mendapat julukan Al-Haddad. Kemudian beliau mengatakan insyaallah Haddadil Qulub, sehingga punya cucu namanya siapa? Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, menjadi tukang pandainya hati. Li'annal qalb yasda', hati itu berkarat, hati itu kotor, hati itu bisa gelap. Yang bisa yaitu adalah kalau sudah karat bawa ke tukang besi. Ketika dibawa ke tukang besi maka apa? Maka dibakar sebentar, hilang karatnya. Makanya Imamul Haddad, barokah doa dari kakeknya Al Habib Ahmad Al Haddad, beliau menjadi Haddadil Qulub, tukang besinya hati. Hati yang sudah besi ngarat, kena Imam Haddad, kena gosidanya, kena rotibnya, kena kitabnya, langsung jadi hati yang cemerlang. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, seperti itu. Kayak ini Al-Habsyi, Habib Hasan bin Umar Al-Habsyi, ya kan? Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kenapa dipanggil Al-Habsyi? Beliau ini punya kakek. Kakeknya namanya adalah Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Abu Bakar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali ibni Faqihil Muqaddam. Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini mendapat pertama kali Habib yang mendapat julukan Habsyi. Habsyi itu apa? Habsyi itu adalah nama daerah Habasyah. Habib Abu Bakar ini beliau berdakwah ke negeri Habasyah. Dari lamanya tinggal di sana berapa? 20 tahun. 20 tahun tinggal nang Habasyah. Sehingga ketika pulang ke Hadramut, tiba Abu Bakar man, Bakar Habsyi. Oh, Bakar yang sering nang Habsyi gitu, nang Habasyah, seperti itu. Kayak Habib Saleh. Habib Saleh siapa? Saleh bin Muhsin. Saleh bin Muhsin siapa? Habib Saleh Tanggul. Ya Allah, Habib Saleh Tanggul. Seperti itu, paham ya? Jadi sebuah daerah itu menjadi julukannya. Jadi Habib Abu Bakar Al-Habsyi karena 20 tahun tinggal di negeri Habasyah. Naam. Al-Muhdar. Lengkap ya, aku lega di mimpi dikepruki Habib minggu. Habib Muhammad Al-Muhdar. Al-Muhdar. Kenapa mendapat julukan Muhdar? Dengarkan. Al-Muhdar ini ada dua. Al-Muhdar yang pertama adalah Al-Habib Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Siggaf bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali Sahibud Darq bin Alwi Al-Ghuyur ibni Faqihil Muqaddam. Habib Umar Muhdar itu tidak punya anak laki. Jadi keturunan Al-Muhdar sekarang bukan keturunannya Habib Umar Muhdar Karama ya Umar Muhdar, bukan keturunannya itu. Karena itu Habib Umar Muhdar nggak punya anak laki, punya anak perempuan. Di antaranya namanya Habibah Aisyah, dinikah oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Abdullah Idrus Sultanul Malak. Nah, kenapa dinamakan Al-Muhdar? Yaitu adalah Syari'ul Hudur. Syari'ul Hudur. Habib Umar Muhdar itu mendapat julukan Al-Muhdar. Kenapa? Syari'ul Hudur, cepat datang kalau dipanggil. Naam, fil muhimmah au mulimmah, di perkara yang penting ataupun di dalam kesusahan. Kapan kamu susah, kapan kamu punya perkara penting, maka apa? Maka kamu teriaklah dengan sebutan ya Muhdar, hadir. Di tarim itu anak cilik-cilik, anak kecil-kecil di tarim itu biasanya kan pakai perusutan. Nah, di sini kan kalau perusutan, kalau sana enggak, naik ke atas loteng loncat ke bawah. Tirun nih, tirun. Dari atas loteng loncat ya Umar Muhdar. Buk, nyampe ke bawah, selamat. Kono cok dukur-dukur 2 meter dhisik. Paling lek gagal kan putung-putung ya apa ngono. Di sana itu seperti itu. Makanya bagaimana tidak, Habib Umar Muhdar itu adalah awal nagib Sada Al-Ba'alwi.
Habib Umar Muhdar itu adalah pertama nakib, pemimpin. Kalau kayak di Indonesia ini kan Robito Alawiyah, kan dipegang oleh Habibana Ustadzina Taufik bin Abdul Qadir Asegaf. Dulu Nagib Sada Al-Ba'alwi, munsibnya pertama, pembesarnya, kepala sukunya Habib Umar Al-Muhdar. Habib Umar Muhdar ini sampean tahu? Sampean mungkin baru tahu. Tahu Masjid Ba'alwi? Masjid Ba'alwi itu yang bangun Habib Umar Muhdar. Ono ceritane, tapi ojo saiki kepengen. Iki teh wis metu kabeh, wis entek aku guru ngombe iki. Loh, ya Allah. Kok separuh Bib teh, Bib? Bismillah. Tak seruputan teh enak erek teh. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Hakada. Jadi sudah. Jadi Habib Umar Muhdar itu mendapat julukan Muhdar kenapa? Syari'ul hudur, cepat datang. Kalau dipanggil punya kesusahan kamu cepat datang dia. Kamu punya perkara penting ataupun kamu dalam kesusahan, ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar, datang. Dan makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan bahwasannya aku punya hubungan kuat dengan Habib Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Sampai dikatakan bahwasannya, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, aku kalau ada kesusahan, aku kalau ada kesulitan, aku teriak. Apa? Ya Abu Bakar Al-Adni. Yang pertama kali nolong kesusahanku adalah Habib Abu Bakar Al-Adni. Makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, hendaknya seseorang memiliki hubungan dengan orang soleh yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Harus punya. Habib Ali Habsyi mengatakan, man lam yujalis fi zamanihi syaikhun arif makin marrat hayatuhu wa huwa ma'dudun binal muflisin. Kata Habib Ali Habsyi, siapa orang yang di masa hidupnya tidak punya kenalan orang soleh yang hidup ataupun yang sudah meninggal, maka apa? Hidupnya akan terombang-ambing. Ono pemilu, ke bawah, ngilokno kono, ngilokno. Kenapa nggak punya guru? Kalau punya guru, diem. Marah apa? Enak. Nah, ya? Jadi orang kalau nggak punya guru hidupnya terombang-ambing. Salah, ketangkep, pindah meneh. Salah, burung. Paham ya? Jangan sembarangan milih guru. Paham ya? Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. La ilaha illallah. Nah, Al-Muhdar itu kenapa dikatakan Muhdar? Syari'ul hudur. Makanya di Tarif itu dulu ada 3 wali mendapat julukan Sahibud Darak. Syari'ul idrak, cepat nulungi. 3 wali yang terkenal. Yang pertama Habib Alwi Al-Ghuyur. Alwi Al-Ghuyur Ibni Faqihil Muqaddam. Yang kedua putranya Habib Alwi Al-Ghuyur. Siapa? Ali Sahibud Darak. Abahnya Habib Muhammad Maulad Dawile. Yang pertama mendapat julukan Dawile. Nah ini ya Saleh Dawile. Ono cerita nih. Engko lek ono acara Dawile tak critakno. Saiki gak ono dadi gak usah dibahas Dawile. Pokoknya saiki Habsyi Haddad Muhdar gitu. Dawile engko lek ono meneng. Sik gak lewat iki. Akhirnya nyabang-nyabang gak mari-mari iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Ali Sahibud Darak ini siapa? Abahnya Habib Muhammad Maulad Dawilah, anaknya Habib Alwi Al-Ghuyur, kakeknya Habib Abdurrahman As-Segaf, buyutnya Habib Umar Muhdar. Ya apa? Gak bingung kok? Aku bingung kok. Paham ya? Jadi Sahibud Darak, dengarkan, lihat, konsentrasi, dicatat ya. Jadi Sahibud Darak itu dari Habib Umar Muhdar. Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Alwi Al-Ghuyur. Habib Abdurrahman As-Segaf taruh, Habib Muhammad Dawilah taruh. Yang Sahibud Darak ini Habib Umar Muhdar, Ali Sahibud Darak, Habib Alwi Al-Ghuyur. 3 ini wali yang terkenal dengan sebutan Sahibud Darak. Diceluk teko. Aku nyeluk gak iso, yang kon sik kenal rong dino nyeluk-nyeluk.
Gak digibeng untung kon. Ngerepoti ku jenenge. Bocor tip sita seminggu yo ya hadat. Ketiban wesi kon iku lho hadat panganan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, di Kuba ini gak apa-apa guyon. Habib Muhammad Muhdhar ini punya saudara namanya Habib Mustafa. Habib Mustafa Al-Muhdhar Mahathir seneng guyon. Dulurnya Habib Muhammad Muhdhar itu Habib Mustafa. Guyonnya Masya Allah Pak. Pernah kelas tinggi tapi pernah melaku nang kebun onok maling. Sore-sore baca wirid, nyekel tasbih ini onok maling nyolong nyuri kurma. Loh, maling. Habib Mustafa ndelok maling. Percuma diceriti lugur deh. Ahsan halo dia anggaplah njupukno kurmaku. Ngomong, "Oi!" Hah, kaget yang maling. Anak akhuk jadi. Dulurmu. Al muslim akhul. Sing atas pahame oh padha malinge. Oh padha malinge. Padha malinge jadi. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sing atas, ya wis. Bagiannya nus bin nus. Separuh. Aku sing munggah, kon sing jaga. Oke, tapi yo gak ngomong oke ngono. Akhirnya apa? Turun kelas. Ana sing nyolong, kon sing jaga. Ada kismat, aku mblayu mrono, kon sak karepmu mblayu nangi. Ya khair, jazakallah khair. Malam haba. Mblayu malinge jere Habib Mustafa. Alhamdulillah munggah dhewe gak kira iso aku. Tiga mulai, hakata, ha? Para habaib itu Masya Allah guyonnya anu. Habib Soleh Tanggul itu pernah datang ke Habib Husin Jombang. Habib Husin Jombang ini Al-Haddad, Masya Allah. Habib Husin itu kalau ada orang nyium tangannya ditempelin, nyekel sikat, cepak. Nek saiki kan gak diambung tambah dikekek, ambungun po titik. Ngambung nempeleng, orang dulu nggak mau dicium tangan. Kata aku nggak gelem. Minyakku larang kok ambung ini. Ya Allah, peliket kabeh. Dengar kan? Habib Husin Jombang ini nggak bisa. Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau terkenal magam. Beliau pernah mengatakan bahasanya siapa orang yang mencium tanganku itu bagaikan meludahi mukaku. Jadi gak gelem wong-wong itu. Paham? La ilaha illallah. Husin Jombang Masya Allah dicium tangan tempeleng. Sampai kadang orang kalau mau ngadepi Habib siap-siap wis otot-ototan di. Kepingin barokah. Sampai satu saat Habib Soleh Tanggul berangkat. Ya apa? Wali ketemu wali. Siapa yang kuat ini? Habib Soleh Tanggul itu doanya secepat kilat. Kenapa kok doanya secepat kilat? Ada 4 hal yang dipegang Habib Soleh. Tapi gak saiki, engko kapan-kapan. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Habib Soleh ngomong, ana mau ziarah Habib Husin. Ba'asyum yaddo. Kalau Habib, jangan Bib. Apa? Ngeplakan Bib. Gak ngomong. Tangan kanan ditarik, kiri nyeplak. Apa ciri Habib Soleh? Lah. Ana mau nyium tangannya dan mau nyium lututnya. Siapa nunggu iki Habib Soleh iki? Akhirnya apa? Datang Habib Soleh ini datang. Ketika Habib Soleh datang langsung, "Gal ya Habib, waladkum Saleh bin Muhsin Al-Hamid, ba'asum yadak wa rijlak." Ana mau nyium tangan antum dan kaki antum. Dikekno Pak. Diambung tangane, diambung lututi, dibisi ambek Habib Husin. Sarik. Nek basa sarik apa? Rampok. Maling kon iki. Kenapa? Sapa sing iso nyolong tangan kulit gak kon? Apa ciri Habib Soleh? La ya'rif sarik illa sarik ciri. Kau nak sing ruh maling kecuali maling. Artinya bukan maling. La ya'rif wali
illal wali. Masya Allah. Hah? Masya Allah Pak ngomong biyen ini. Habib Abu Bakar Al-Adni. Iki sampai jam piro rek? Hah? Kono jam 10 jam 10 kalau mangan dhewe-dhewe lho iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Abu Bakar Al-Adni itu pernah kemasukan maling. Tego wong-wong wis. Habib lho sih dimaling. Kon mikir apa rek lek nyolong-nyolong kon iku. Iki wis peteng maling. Karo mlebu omahe sapa? Mlebu rumahnya Habib Abu Bakar Al-Adni. Masuk Habib jam 2 tangi. Mau sholat tahajud. Habib bangun apa? Langsung masuk ke bawahnya lencak. Lek jere wong anu ku lencak apa? Amben. Ini sore amben sembayangan, seliden si maling. Pada waktu itu Pak, waktu itu ada seorang wali yang meninggal. Wali itu tidak boleh kosong dari dunia. Yaqulu qaumun an hudahum dallu qad udimu fi asrina wa qallu kalla walakin jallu bal an yanzura ayunil juhali. Mereka mengatakan wali itu enggak ada, dulunya ada, sekarang enggak ada, paling ada sedikit. Enggak, wali strukturnya tidak akan kurang dari dulu sampai hari kiamat, enggak kurang sama sekali. Akan tetapi terlalu murah kalau untuk dilihat mata-mata orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang bodoh, enggak diizinkan melihat. Artinya wali enggak kurang, selalu ada. Akhirnya apa? Ketika wali meninggal langsung dilantik. Ketika ketuanya Habib Abu Bakar Al-Adni, arwahnya orang soleh kumpul. Zoom. Orang dulu kan gak percaya kalau arwahnya orang soleh kumpul, tapi kan kok percaya Zoom di Amerika, iki kok iso? Ente di Surabaya, ente di kamar, orang dari dari Aceh, dari Semarang, dari Tuban, dari Malang iso hadir, kenapa tidak bisa? Ini buatan orang kafir HP, bisa menghadirkan apalagi Allah. Paham ya? Paham ya? Arwahnya orang soleh kumpul Zoom, rapat Zoom ya apa kan? Nah di ID ini sing wali to, lek kon gak iso ngorok mbek ngiler kon. Akhirnya apa? Ketika kumpul di situ, Habib Fulan bin Fulan makome dikekno sapa enak iki? Jadi Abu Bakar kasih rajul saleh, siapa anaknya tholabul ilim yang anu. La farhatikum Habib, antum yang nentukan. Ojo. Ma'ana duyuf, ana punya tamu. Gak pamit melbune, ya gak tak kei kopi, tapi mahat yarja indana balas. Gak ada yang pulang dari kita tangan kosong. Siapa Habib? Rejalang nisar gitu. Rejalang nisar gitu. Maling gitu. Halas, rejal. Nyuri ke tempat orang saleh, halas. Dakhal sarik kharat siddiq, melbu maling metu dadi wali. Iki istimewa nih, nyolong nang omahe habaib lah ya apa kan. Kon nyolong omahe habaib dikipengi mek santri nih kan. Dakhal sarik kharat siddiq, masuk pencuri boleh dadi wali. Digebrak bi Abu Bakar digem kharaja fulan metu ayo tak khudul wudu sholli rakaatin taubah sembah wudu salat 2 rakaat langsung mukai langsung putih kelas rejal baitan wis kontak lantik dadi bupati wis mulia langsung tawadhu baca Quran bojone kaget gak nggawa apa tapi mukanya bercahaya. Kenapa? Barokahnya apa? Barokahnya nyolong, ngawur kan. Barokahnya orang soleh nyolong. Hati-hati lho, mari ngene mulai lewat ampel dicolongi kabeh, dikepruki wong kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akada itu al-muhdhar, al-muhdhar. Naam. La ilaha illallah. Nah, ratib ini apa sih artinya ratib? Apa artinya ratib itu apa? Ratib itu adalah dari kalimat rataba yartubu ratban. Ratuban wa martaban fahuwa ratib. Ratib itu artinya adalah lazim, sabit, daim.
Yang kontinu itu namanya rotib. Makanya orang kalau bahasa Arabnya dapat gajian itu, rotibnya ini berapa? Kamu rotibat, bayaranmu bulanan, gajimu bulanan piro? Nah, jadi di Habib Ladat nyusun rotib artinya apa? Nyusun bacaan yang agar dibaca secara kontinu. Itu artinya rotib. Tetap dan kontinu itu namanya rotib. Naam. La ilaha illallah. Apa faedahnya rotib? Faedahnya rotib itu apa? Faedahnya rotib itu yang pertama adalah qala Imamul Haddad, ada 6 faedah. Rotib Haddad ada 6 faedahnya. Sebenarnya banyak, cuman yang saya ringkas ada 6. Apa? Qala Imamul Haddad, man wadhaba ala qira'ati ratibi hadza razaqahullah husnul khotimah. Kata Imam Haddad, aku memohon kepada Allah, siapa saja para pecintaku yang melazimkan rotib ini menjadi wiridnya, maka aku memohon kepada Allah agar diberikan daripada husnul khotimah, meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Ini yang pertama. Naam. Yang kedua, Imam Haddad mengatakan ratibna hadza yahruzul bilad alladhi yagrau fiha. Imam Haddad mengatakan rotibku ini adalah pagar beton, dinding yang kokoh bagi sebuah daerah yang membacanya. Jadi kalau kalau di daerah kita masih banyak ada yang baca rotib, balak yang mau turun itu ditangkis oleh zikir rotib ini, karena isinya rotib ini semua adalah bacaan-bacaan daripada Rasulullah, hadis Nabi yang daripada menolak daripada balak yang Allah turunkan. Paham ya? Nah, jadi yang baca rotib ini akan menjadi benteng penjaga sebuah daerah yang di situ masyarakat jika membaca rotib itu. Yang ketiga, dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumit. Nanti apa Habib kok dinamakan bin Sumit? Apa Sumit itu apa? Nanti kita akan ceritakan. Cok saiki engko lek cerita bin Sumit. Mars mana sih tok iki sian. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya bulan depan kalau kesini nggo sego bungkus dewe, nggo bantal, nggo selimut. Wis pegel turu-turu kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang ketiga? Yaitu adalah Habib Muhammad bin Zain mengatakan rotib Haddad ini yang aku tahu, kata beliau, al khair wal barakah wan nur. Jadi yang ketiga ini perkataan Habib Muhammad bin Zain bin Sumit. Apa? Rotib Haddad ini penuh keberkahan. Penuh keberkahan, barokah. Apa barokah? Barokah itu adalah penyedap rasa. Sampean gawe gule gak ono uyahe. Apa anyep hambar. Cia. Tapi lek ono apa ono gareme jadi sedep, enak. Begitu juga hidup kalau nggak ada barokah seperti gule, enak tapi gak ono uyahe. Nah, rotib Haddad ini membuat barokah umur kamu, rezeki kamu, hidup kamu, anak kamu, harta kamu, memberikan barokah. Yang kedua, al khair, banyak kebaikan di dalam rotib. Kamu tahu ataupun nggak tahu? Nggak perlu tahu, Pak. Sampian minum es jeruk, jus jeruk. Apakah kalau kamu nggak tahu khasiatnya jeruk di dalam tubuh tidak akan ngefek? Enggak. Jus wortel, faham nggak faham manfaatnya wortel, asal kamu minum maka akan memberikan kepada tubuh kamu manfaat. Oh, larinya ke mata kalau wortel. Tomat, oh larinya ke mata. Vitamin C, oh sariawan hilang. Nggak usah ditanya. Begitu juga rotib, di dalamnya banyak kebaikan. Kamu tahu atau nggak tahu khasiatnya akan memberikan efek kepada diri kamu. Paham ya? Nah. Terus yang ketiga, an-nur, cahaya. Wong lek sering baca rotib Haddad ini hatinya tercahaya. Kalau sudah hatinya cahaya, terkadang membias ke muka. Muka itu juga cahaya. Ireng wongi, tapi didelok ku nyenengno. Ana wong putih, delok kepengin gibeng terus. Iki peteng atine wong kok. Apa meneh wis ireng sik kepengin gibeng lho. Iki elek wong iki. Allahumma shalli ala Muhammad. 6. Yang keempat apa? Yaitu adalah aman minal bala
wal musibah zahir wal batin. Manfaatnya rotib yang keempat adalah membuat aman dari balak dan musibah, sebagai lambang aman dari balak dan musibah zahir batin. Jadi wong lek wis boco rotib iki dikasih mbek malaikat kartu vaksin. Tapi ono penyakit disudukno, oh ya wis ojo iki boco rotib siji nae. Jadi rotib itu seperti kartu vaksin buat kita. Jadi malaikat kalau ada balak ndelok, duwe kartu ndak? Oh, sik 2, belum 3 booster disikat kon. Paham ya? Nah, jadi apa namanya rotib ini sebagai apa? Lambang aman dari balak musibah. Balak musibah ndak mau nyerang kepada orang yang aneh. Karena di dalamnya ada susunan daripada hadis-hadis Nabi, daripada bacaan-bacaan zikir. Yang kelima, hisnul hasin, benteng yang kokoh. Min adiyatil jinni wal insi wal hayawan. Benteng yang kokoh dari apa? Dari gangguan jin, gangguan manusia, dan gangguan daripada hewan. Nah, makanya pawang-pawang ular itu kalau bisa bocor roti. Tapi ya bocor seminggu terus ono boyo kok cekel loh. Entek tanganmu kon. Kari kukune tok. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, benteng daripada gangguan bangsa jin, manusia, dan binatang. Yang keenam, haris yahrusuka. Rotib itu ada sebagai, kalau ya kita bahasakan modern aja supaya paham. Apa? Sebagai bodyguard. Orang kalau membaca rotib itu seperti kayak punya bodyguard, dijaga. Karena setiap rotib itu ada sir di dalamnya yang menjaga kita. Setiap bacaan itu ada malaikat yang menjaga dari bacaan itu sehingga menjaga dirimu. Paham ya? Seperti itu. Naam, haris yahrusuka. Dikatakan ada seseorang, dia ini sering baca rotib. Kemudian satu saat habis kerja capek dia tidur. Malam-malamnya dimimpii ada orang bercahaya pakai jubah, ganteng wong iki, kacamataan, jenggotan, ati emik ini, ya Allah. Masya Allah, gantengan aku kon. Akhirnya apa? Akhirnya orang tampan ini ngomong, maaf, malam ini saya ambil cuti. Loh, cuti gimana? Saya ini setiap malam tugasnya menjaga kamu. Cuman membengi tadi malam habis sisa kamu nggak baca rotib, jadi saya pray dulu, saya nggak bisa ngawal kamu. Kenapa? Nggak dapat izin ngawal karena kamu nggak baca rotib. Bangun orang ini langsung baca rotib. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Habib, saya sering baca rotib tapi kok nggak ada bekasnya. Kalau nak bekas sih Habib, dengarkan, kalau pengen baca rotib, zikir, sholawat ada bekas, ya itu banyak syaratnya. Nanti lain kali saya telu ayo akake. Ada 3. 1, bacanya harus kontinu. Imam Haddad beliau mengatakan, adzikir la yanfa' illa ma'ad dawam. Zikir gak mungkin manfaat kecuali dengan kontinu. Obat dari dokter itu harus diminum kontinu 3 hari. Ada yang 1 kali 2 pagi malam, ada yang pagi siang malam, 3 hari baru sembuh. Iki enggak, tekok dokter sak kresek, besok anak harus keluar kota. Jadi ini obat tak minum sekarang. Keluar pisan kon nang kuburan akhirnya mendem kon. Begitu juga, paham ya? Zikir rotib itu dibacanya bacaan sholawat kah, zikir kah harus kontinu. Kadang ada orang baca sholawat 5.000, 10.000 dalam semalam, besok pray 5 tahun tidak bocor. Jadi zikir itu manfaat dengan apa? Dawam, continue. Yang kedua, wala tu'athir illa mal hudur. Zikir tidak akan memberikan bekas kecuali dengan apa? Hudur, yaitu dengan hadirnya hati. Hah? Jadi lek bocor rotib harus hadir. Kadang ana wong bocor rotib mari maghrib mbek ndelok TV bal-bal. Mbek makan kacang. Apa iki? Apa iki?
mangan kacang dhisik terus baca ratib ngono. Harus hadir hati. Paham ya? Harus hadir hati. Nah, jadi wirid itu tidak akan manfaat kecuali dengan kontinu, tidak akan membekas kecuali dengan hadir. Dan yang ketiga syaratnya zikir. Apa syaratnya zikir? Yaitu adalah tidak cepat-cepat. Ojo cepet-cepet kayak boco. Hatta Quran. Habib Abdullah bin Husain bin Thalib beliau mengatakan, qiraatul Quran ma'al ajala la tuktab. Baca Quran cepet-cepet, gak oleh pahala, gak ditulis. Kan ono saiki grup Quran Valentino Rossi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihil masir. Ilaihi turja'un. Apa rek? Malaikat bingung. Apa tak gibeng baca Quran? Enggak tak gibeng becekno arek iki kan gitu. Paham ya? Jadi kalau baca zikir ya wirid, paham tau wong Australia kok guyung-guyung. Paham Jawa dia. Paham dia. Bahasa Jawa, Pak. Tak kira Pak, iso Jawa kan? Oh iso. Oh raine tok londo iki. Awake arek sasak ngene tibane. Iya, ndak tak pikir mong kok mendelik tok apa gak paham arek iki. Tibane guyu iki. Iya, kesinge londo iki. Lagi kita orang nikru iki rek. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tutup endi Bang? Paham ya? Kalau baca zikir harus ada tiga. Istiqomah, hadir hati. Yang ketiga apa? Tidak boleh tidak boleh cepat-cepat. Nah, ini sekelumit tentang rotibul haddad. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan terangkan tentang syara daripada cerita tentang Habibullah Haddad. Supaya sempurna, kalau ada waktu kita akan teruskan sedikit satu bait syair ini kalau ada waktu. Habib pahami ya? Ya apa terus sih? Ayo kita baca lagi qasidanya Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Kita baca lagi qasidanya kita baca qasidanya bersama-sama ya, bareng suaranya serentak. Ayo Din, kan aja munggah dhewe qasidah Din, melu aku. Ayo bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alam. Semua ikut baca. Wa qalbaka nadibhu minar rizqi wad darar wa khalifa wan nafsi allati laysa qasduha siwal jam'i lidari allati hasbuha mihan washab dawil ma'rufi washab dawil ma'rufi wal ilmi wal huda wajanib wala tashab. Mik saya kurang keras, mik kurang keras. Maniftatan fa in tarda bil magsum mistamuna aman wa in lam takun ya Allah bihi istafi hazan wa salli bi qalbin hadirin ghaira ghafilin wa la talhu an dhikril maqabiri wal kafat wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin
wa ma hiya illa tariqi ilal watan wa madaru la jannatun liman ittaqab wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an fa ya rabbi amilna bilutfika wa fina bijudika wa simna minaz zayyi wal fitan wa waffiq wa saddid aslihil kulla wahdina li sunnati khairil khalqi wa sayyidil hasan عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان اللهم صل على محمد صلى الله على محمد نعم. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam qasidahnya, alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadifhu minar rijsi wad daran. Beliau Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau berkata, alaika bitaqwallah, alaika atas kamu, bitaqwallah untuk takwa kepada Allah. Nanti kita akan terangkan arti takwa itu apa. Fi sirri wal alan, di dalam sir, di dalam batin, wal alan, dan di dalam dohir. Takutlah kamu kepada Allah dohir batin, sepi ataupun dalam keadaan ramai, sendiri ataupun di depan orang. Takutlah kamu kepada Allah. Kadang ada orang kalau sendiri nggak takut, kalau banyak orang takut sama Allah. Kadang ada orang kalau sama teman-temannya nggak takut sama Allah, mau melakukan sendiri takut, seperti itu. Paham ya? Makanya takutlah kamu kepada Allah, hendaknya kamu alaika atas kamu bitaqwallah untuk takwa kepada Allah. Fi sirri wal alan, di dalam sir secara batin sendiri, batin kamu, dalam kamu, wal alan dohir kamu di halayak ramai, maka takutlah kepada Allah. Dan juga nasihat beliau, wa qalbaka, dan hatimu. Kenapa hati kami? Nadifhu, bersihkan hati kamu itu, minar rijs, dari kotoran, wadaran, kotoran daripada karat hati, kejelekan hati, bersihkan hati kamu. Nah, jadi kita dihimbau untuk takwa sama Allah dohir batin dan membersihkan hati. Nah, takwa itu apa? Apa artinya takwa? Dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, al-iman uryan, iman kita itu telanjang. Libasuhu, bajunya iman itu adalah sifat takwa. Wazinatuhu, pernak-perniknya iman itu adalah rasa malu. Jadi kalau ada orang takwa tapi ngisin-ngisini, ya kayak pakai kelambi, ndak pakai model. Kayak wong wedok ayu mandi, cuman ndak celaan, ndak bengesan, ndak glowing. Kenapa? Karena yang mempercantik iman adalah rasa wa thamaratu al-ilm, buahnya apa? Buahnya itu adalah ilmu. Jadi buahnya iman itu
adalah ilmu. Orang kalau punya iman, imannya pengen berbuah, harus dikasih dengan belajar supaya berbuah ilmu. Nah, Imam Ghazali beliau pernah mengatakan bahwasanya takwa itu ada 3 arti. Siapa orang yang memiliki 3 ini berarti dia telah memiliki hakikat takwa kepada Allah. Apa? Takwa itu arti pertama adalah khasyah wal haibah. Khasyah itu rasa takut, haibah itu wibawa. Khasyah, khauf itu takut, haibah itu sama takut juga. Cuman bedanya gini, sampian ada orang besar bajingan, kita mau lewat takut, itu namanya takut dari kejelekannya dia, bahayanya dia, itu namanya takut. Ada haibah itu adalah penghormatan yang menghasilkan rasa takut. Contoh, ada habaib, ada kiai, ada ulama, kita mau lewat itu takut. Bukan takut apa, wong kiai ini cilik-cilik kurus-kurus kok. Awak-awak ngejim bendina. Jim walaka jim kok beluk. Hah? Bendina ngejim. Tapi kiai ini cilik, tapi kenapa kita takut? Bukan takut ke kiainya, karena haibah yang ada di dalam dirinya membuat kita takut. Rasa takut kalau karena penghormatan itu namanya haibah. Rasa takut kalau karena takut bahayanya itu namanya khauf. Paham ya? Nah, arti pertama kata Imam Ghazali khasyah wal haibah. Yang kedua, ta'ah wal ibadah. Artinya takwa itu adalah melakukan ketaatan dan beribadah. Itu artinya adalah takwa. Jadi siapa orang yang beribadah berarti dia telah bertakwa. Siapa orang yang taat berarti adalah orang yang bertakwa. Yang ketiga, tanzihil qalb anidzunub. Kata Imam Ghazali, takwa itu yang ketiga artinya adalah membersihkan hati daripada dosa. Membersihkannya kamu hati itu berarti adalah ingin menjadi orang yang bertakwa. Riyadhah, mondok, baca Quran, puasa, menjaga mata untuk membersihkan hati. Nah, keadaan kamu membersihkan hati itu berarti adalah kamu sedang bertakwa. Bertakwa itu adalah pekerjaan membersihkan hati dari kejelekan, itu namanya bertakwa. Nah, tapi tak kasih artinya takwa yang mudah. Apa takwa? Takwa itu gampangnya gini, takwa itu adalah rasa takut sama Allah, itu takwa. Takut kepada Allah yang membuahkan 2 buah. Apa buahnya? Yaitu adalah tarkul muharramat, meninggalkan yang haram. Fi'lut ta'at, taat kepada Allah. Rasa takut kepada Allah, dari rasa takut itu menghasilkan ketaatan, menghasilkan menjauhi kemaksiatan. Ini artinya takwa. Kalau cuma takut sama Allah tapi gak sembayang-sembayang, itu was-was namanya, bukan takut. Takut itu rasa takut yang menimbulkan 2 hal, mengerjakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Naam, Habib, bagaimana cara kita mengenal orang itu bertakwa atau tidak? Apa bisa diketahui orang takwa itu dengan bajunya? Surbanan, jenggotan, kocomotoan, cincinan. Iki aksesoris. Tanda takwa bukan dengan jubah. Tanda takwa bukan dengan baju. Terkadang tanda takwa itu enggak ini. Memang ini baju iki kelambi dijenengi baju takwa. Dimiring-miring mbek wong Jawa iki. Kelambi takwa. Kenapa dibilang baju takwa? Ini orang yang bertakwa sama Allah, model bajunya kayak gini. Sehingga aku jahitnya kelambi apa? Kelambi ini wong-wong sing takwa gitu loh. Nah, tadi baju ini beli apa? Baju takwa. Apa kalau kamu pakai baju ini langsung bertakwa? Tidak. Paham ya? Baju takwa itu adalah baju yang sering dipakai simbol. Kayak kon rek, apa kok rambutmu abang separuh? Loh, iki Cristiano Ronaldo. Padahal kon ireng ndak nge-Ronaldo iblas. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, tandanya orang takwa bukan dengan jubah kayak gini. Jenggot iki ono obate saiki.
Iki arek-arek kaono potongan jenggotan kabeh, tapi apa kok jenggotan? Wah, tuku obat kon. Hah? Kan diobat sama anak-anak sekarang jenggot ini. Ini ada belinya. Kacamata ada belinya. Cincin, nang pasar Turi, tuku satrek ono kon. Ngam ya? Apa meneng nang pasar Lowak? Baut-baut kan akeh ku akeh cincin. Mencekno arek-arek. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi takwa itu bagaimana cara kita mengenal orang yang bertakwa? Ciri orang bertakwa bukan dari baju. Memang yang kayak gini ini adalah baju yang lihat Habib Muhammad, Habib Hasan, Habib Muhammad Muhtaris kayak gini bajunya. Paham ya? Nah, tapi bagaimana cara mengenal yang secara detail ini orang bertakwa atau tidak? 3 caranya. Ada berapa? 1. Ada muaklil haram. Tidak makan makanan yang haram. Itu tandanya orang takwa. Teko haji, berangkat haji, mulai nganakno duit, nyelangno duit, balik lebih. Wah, dedek wak kaji ku, jiwalang kaji kok beluk iku. Kaji itu bukan dengan sorban. Saya sering nerangkan. Sekarang banyak orang haji cuman ate sorban sing abang, ilate dirubahin. Assalamualaikum Allah. Iku dedek wak kaji, iku unta-untuan sing dikai baterai iku lho. Paham ya? Jadi orang takwa itu bukan dengan baju. Orang takwa itu dilihat, makan enggak sama yang haram. Hah? Haram itu ada 2. Haram karena memang Allah haramkan, atau haram karena muamalah fasidah, cara belinya salah. Paham ya? Kayak sampean iki biasa iki, sing biasa tuku kurma daerah Ampel iki. Enggak boleh. Apa iki enak kurma ini langsung dipangan, haram. Ngincipi 3-5 terus wurung. Ya warek kon. Gak usah masak bendino kon, lewat Ampel. Nyicipi 5 pindah. Iki maling pinter jenenge iki. Paham ya? Jadi kalau mau ngincipi ngomong. Makanya sampean kalau ke Mekah, kalau yang jual korma pasti ngomong halal, halal, halal. Halal itu bukan apa? Ngincipono halal. Paham ya? Ngincipono, Pak, boleh ya nyoba ya manis apa ndaknya? Oh ya, baru. Kalau ndak haram. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak makan haram. Haram karena zatnya atau haram karena salah bermuamalahnya. Uangnya dari mencuri, bujuki wong, itu haram, wis gak takwa. Takon sampai nangis gede metu bimoli, air matamu ya tetap gak bertakwa kalau makan yang haram. Yang kedua, tandanya orang yang bertakwa? Tanda orang yang bertakwa yang kedua adalah ghaddul basar, memejamkan mata dari yang haram. Wah, majelis iki, majelis gubah hol-hol, bengi-bengi hei, wewe gombel udo yang didelok. Nah, ini enggak bertakwa. Takwa itu adalah menahan matanya dari memandang yang haram. Mandang yang haram, pandangan haram itu kata Habib Umar ada 3. Pandangan haram itu ada 3. 1, memandang aurat haram. 2, memandang orang mukmin dengan hina. Mukmin itu sama kedudukannya. Kadang ono uang kepet-kepet, gembel-gembel. Duh, sebelahku ini sapa iki? Ini mandang orang mukmin dengan apa? Dengan hina. Duh, sebelah arek iki rek. Ambune. Mangane lek pinang pengajian adus dhisik rek. Saaken tanggamu anget-anget ya apa ngono iku. Paham ya? Memandang orang mukmin atau ada orang paling jaluk sumbangan iki. Mandang orang mukmin dengan hina itu adalah pandangan yang haram. Yang ketiga, memandang isi rumahnya orang haram. Sampean kan enggak lek namun lu kordene api merek kopi. Lu iki kursi nih merek kopi. Sampai kursi takoni merek apa? Iki pandangan haram. Iki biasa ibu-ibu sing ngono iku, ibu-ibu.
Taplak meja kuwi didelok toko nang ndi. Paham ya? Memandang isi rumah orang itu haram. Atau masuk ke rumahnya orang tanpa izin haram. Ndak beb, temen kok temen rumahnya saudaramu gak boleh masuk kalau ndak izin. Konco, hatta konco. Ndak boleh. Makanya adabnya bertamu, assalamualaikum. Gak usah ngetok. Wah gak jawab beb, ya gak apa-apa ketok tok. Gak dibales entenono 5 menit. Duwe ta nang jeding ta, sik lapo ta. Hah? Ya ngono iku pokoke ta. Apa kok guyu kon? Tok. Assalamualaikum. Teni. Assalamualaikum. Ketno titik yang telu iki. Assalamualaikum. Gak dibukano. Wis salam bro, mulai aku. Nah itu akhlaknya. Iki gak assalamualaikum, burung salam mbek buka lawang. Assalamualaikum. Lah nang lek pas buka mbek sing wedok pas tepak. Apa ta? Kan dosa, paham ya? Pas lawangi gak ditutup. Pas tepak humpimpale gambreng ta lopo lho. Paham ya? Jadi hati-hati, tidak boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, yang ketiga, tandanya orang yang bertakwa. Apa tandanya orang yang bertakwa? La yatajarra fi irdinnas. Tidak menyakiti orang mukmin dengan apapun yang dia miliki. Pangkatnya, kedudukannya, ucapannya, matanya, lisannya. Gak nyakiti orang. Gak nyakiti orang mukmin. Ini adalah sifatnya orang yang mukmin. Makanya kita kata Rasulullah, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Oh enggak? Aku kasih amalan, kalau kamu lakukan kamu akan saling mencintai. Apa? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam. Tapi bukan cuma salam ucapan, hakikat salam. Tahu artinya salam? Mama saya ngomong, "Assalamualaikum." Ketika saya ngomong kepada sampean, "Assalamualaikum," apa artinya? Salam keselamatan bagimu. Artinya kau akan selamat dari kejelekan mataku, kejelekan mulutku, kejelekan tanganku, kejelekan kakiku, kejelekan kemaluanku. Assalamualaikum. Nah, saya ini kan enggak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lewat langsung dirasani. Rejalu, Allah yahdi. Kon dek Allah yahdi, kon Allah yahfad. Ayo Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, itu adalah takwa. Nah, kemudian apa manfaatnya bertakwa, Habib? Manfaatnya takwa itu ada ada 5. 1, jima'u kulli khair dunya wal akhirah. Kebaikan daripada dunia dan akhirat ada di takwa. Kata Imamul Haddad, fama min khairin ajilin wala ajilin illa wat taqwa sabili mausul ilaih. Tidak ada kebaikan, tidak ada tangga, tidak ada jalan menuju kebaikan di dunia ataupun di akhirat kecuali takwalah jalan menuju kesuksesan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, hisnul hasin, benteng yang sangat kokoh adalah takwa. Yang ketiga, dzurriyyah as-salihah, keturunan yang soleh. Nah ya, keturunan yang soleh. Makanya lek mboco donga, ya Allah berikan keturunan saya rezeki yang barokah. Gitu, ndak usah nyebut. Kolek kon kan kamu ini korban doa orang tuamu. Kon iki korban donga wong tuamu. Wong tuamu biyen njaluk, ya Allah, aku kepengin sugih 7 turunan. Lah kon keturunan nomor 8. Kau ini keturunan nomor 8 jadi melarat. Paham? Aja ngonci, rezekinya Allah, pemberiannya Allah luas. Paham kan? Lah aku kok melarat yo. Lah kon keturunan nomor 8. Mbahmu piye jauh donga, ya Allah, sugih 7 turunan. Sing ke-8 gembel kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Keturunan yang saleh-saleha. Nah, yang keempat, apa yang keempat? Yaitu adalah al-muluk fi hayati, laksana seorang raja
dihormati dari segala penjuru. Kenapa? Karena kalau sudah bertakwa sama Allah, semua diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada mereka. Ini lihat, Habib Hasan bin Umar Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Idrus, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, mereka nggak punya pangkat apa-apa, tapi ketakwaan mereka kepada Allah menjadikan laksana seorang raja, dihormati. Kalau raja dunia sekarang disanjung, besok dijatuhkan. Sekarang diangkat, besok diturunkan. Tapi kalau mereka Allah yang ngangkat, siapa yang bisa menurunkan? Siapa yang bisa menghinakan mereka? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, apa istiwanya? Ja'ala likulli dhikin makhraja. Allah jadikan setiap kesempitannya, Allah berikan jalan keluar. Ini adalah faedah daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. WI setengah 10, si kurang siji. Ya apa? Lanjut apa bersambung aja? Hah? Wis kepengen. Jadi bulan depan wagal baka nadifhu minar rijsi wadaron. Nah, insya Allah bulan depan kita akan terangkan supaya tenang, supaya enak, tidak kesusu, yaitu adalah bagaimana membersihkan hati. Hati itu kenapa kok kita tidak bisa kasyaf, nggak bisa melihat hal yang batin. Orang-orang soleh seperti Habib Muhammad bin Idrus, Habib Muhammad Muhdar, Habib Hasan ini dikatakan qulubul arifina laha uyunun taro ma la yarona biruna. Hatinya orang soleh itu punya mata batin yang mampu memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata manusia. Bagaimana cara membersihkan hati? Bagaimana cara supaya hati kita terang? Bagaimana keadaan hati? Ada hati yang bisa ngelihat, ada yang nggak bisa ngelihat, ada yang terhijab. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan buat terangkan tentang Imamul Haddad, manakibnya, dan juga wa qalbaka nadifhu minar rijsi wad daran. Insya Allah ini sebenarnya minta maaf, rutinan ini seharusnya malam Kamis. Cuman karena saya sibuk bulan Maulid ini, kalau tidak dimulai-mulai eman, jadi dimulai sekarang. Dan bulan Maulid saya sudah kayak orang sibuk full. Jok guyu kon tak gibeng kon. Insya Allah Desember tanggal 14 Desember Rebu malam Kamis. Nanti insya Allah setiap malam Kamis terus acara ini, tidak setiap minggu, setiap bulan sekali. Tapi tanggal saya yang menentukan malam Kamis. Jadi Desember, saya kira apa? September, Oktober, November, ya Desember. Ya tidak telung wulan, menang pinggir-pinggir itu. Jadi 14 Desember insya Allah akan ada rutinan lagi di sini. Mudah-mudahan barokah insya Allah. Kita minta kepada para habaib untuk memberikan ijazah ya. Habis ini diberikan ijazah dari para habaib. Nanti saya juga akan mengijazahkan Rotibul Haddad. Nanti sampean ketika mereka mengatakan ajasnakum, kalian mengatakan qabilnal ijazah. Yang lewat internet gimana Beb? Bisa. Boleh Beb? Boleh. Jangankan lewat internet, mereka para solihin mengatakan aku mengijazahkan wiridku ini li ahli asri, kepada orang yang nututi zamanku, walaupun nggak kelihatan aku, ijazah untuk mereka semua. Apalagi bisa ngelihat lebih dari itu, paham ya? Habib, mereka kepingin ijazah Rotib Haddad dari antum lah, ana juga kepingin ijazah dari antum, minkum Habib. Ijazah, kita minta ijazah dari beliau. Amin. أجزنا لكم رواتب الحداد منكم لله في الله بإذن الله بحول الله بقدرة الله بجاه رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا دين قدس الصلاة وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر من أسرار سورة الفاتحة. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gabilnal ijazah. Ya Pak? Gabilna al-ijazah. Habib. Antum. Ijazah kan Habib. Antum. Ijazah Rotib Haddad.
Ayo. أجزناكم كما أجزنا شيخنا الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ أن شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راتب الحداد والدراسة العلمية Mik. وطلب العلم كما أجزنا شيخي أجزناكم. Qabilnal ijazah. Nah, jadi alhamdulillah sudah dapat ijazah dari para habaib, juga Al-Fagir ijazahkan kepada kalian yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan, dan juga kepada orang-orang yang kalian cintai untuk membaca Ratibul Haddad ini. Idza sahhatil ijazah, jika sah ijazah saya dari guru-guru saya yang ada di tanah Jawa dan juga yang ada daripada di Hadramut, terutama dari Syekhina wa murabbi ruhina Sayyidina Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Idza sahhatil ijazah ajaznakum qabilnal. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Ayo sebelum pulang kita baca sekali lagi qasidanya, dihafalkan di rumah ya, dihafalkan di rumah insyaallah, mudah-mudahan barokah. Alaika bitaqwallahi fi riwal alan wa qalbaka nadhifu minar risi wad-daran hawan nafsi lati laisa qasduha siwal jam'i lidari lati hasbuhal mihan washab dawil ma'rufi wal ilmi wal huda wajanib wala tasahab hudita man iftatan فإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب هادر غير غافل ولا تلو عن ذكر المقابر والكفان وما هدي الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمع فيا رب آملنا بلطفك واغفنا بجودك